Dan bersama untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita terhubung dengan Wakil Ketua Umum Projo, Pak Freddy Alex Damanik. Kemudian bergabung juga pengamat kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat, serta anggota Komisi 6 DPR Herman Hairon. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya mau langsung saja ke Pak Freddy dari Projo. Pak Freddy, Ketua Umum Anda kita simak tadi begitu ya, mengatakan bahwa WUSH ini merupakan simbol transformasi era transportasi modern begitu, dan manfaatnya sudah dirasakan luas oleh masyarakat. Bisakah ada elaborasi lagi seperti apa maksud dari Ketua Umum Anda? Iya. Kedengaran suara saya? Terdengar jelas, Pak Freddy. Halo? Silakan. Halo? Halo, Pak Freddy. Halo, Mas? Ya, kedengaran ya? Iya, kedengaran dengan jelas, Pak Freddy. Silakan. Iya, yang dimaksud Ketua Umum kami bahwa kenapa kita mengatakan bahwa WUSH itu merupakan karya terbaik Pak Jokowi adalah karena memang ya WUSH itu merupakan ya lompatan teknologi, lompatan peradaban yang begitu luar biasa ya, di mana negara lain masih belum sanggup, kita sudah selesai melakukan tersebut. Jadi ini bukan hanya proyek mercusuar ya, tetapi mercusuarnya proyek-proyek bangsa-bangsa lain ya. Jadi karena memang ini sudah terbukti berhasil, artinya sudah nyata, sudah dinikmati oleh rakyat Indonesia, sudah ya secara operasional sudah menguntungkan ya, secara operasional sudah menguntungkan ya, bangsa Indonesia sudah 12 juta yang bisa menikmati WUSH ini. Oke, mungkin banyak perdebatan di awal perencanaannya segala macam, ada kurang segala macam, cost of run-nya misalnya naik, ya itu biasa. Sedangkan kita di dalam membangun rumah saja ya, cost of run-nya selalu ada pembengkakan, apalagi membangun sebuah WUSH yang begitu spektakuler begini. Itulah yang kami maksud bahwa ini adalah merupakan karya terbaik Pak Jokowi, karena memang ini ya 70% insinyur dan ahli-ahlinya ini itu adalah karyawannya segala macam itu adalah dari bangsa kita sendiri, dan mereka telah dilatih oleh ahli-ahli dari Cina, sehingga insinyur-insinyur kita sudah mempunyai kemampuan sendiri. Mereka generasi pertama yang mengerti tentang teknologi kereta cepat ini. Demikian, Mas. Oke, baik. Berarti parameternya bukan hanya sekedar angka-angka dalam anggaran itu, tapi juga mengenai kebermanfaatan sosialnya. Begitu ya, Pak Freddy ya? Iya, betul. Sangat jelas seperti itu. Baik. Oke, saya ingin ke Komisi 6 DPR RI, Pak Herman. Pak Herman, kalau tanggapan Anda terkait dengan, kita sebut saja sebagai polemik yang sedang terjadi begitu ya, dan antara mengatakan masih akan melakukan negosiasi ke pihak China berkaitan dengan restrukturisasi hutang terhadap proyek WUSH ini. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Herman? Ya, itu mau tidak mau ya. Kalau memang kita ingin melepaskan diri dari kerugian saat ini, ya harus merestrukturisasi, karena pendapatan yang diperoleh saat ini tidak mencukupi untuk membayar bunga maupun pokok. Bahkan untuk membayar bunga saja tidak cukup. Tentu ini ya disebabkan tadi bahwa memang bisnis plan yang dulu diajukan, kebetulan saya ikut membahas sejak awal, jadi saya tahu persis bahwa di awalnya kan ada berbagai ekosistem dan harga pun tentu rendah, dan kemudian ada cost of run yang diakibatkan dari berbagai situasi dan kondisi pada waktu itu. Dan saya tidak ingin berpikir dan berbicara terlalu mundur karena ini sudah berlalu. Ya, tentu hal-hal yang dulu saya kritisi, dulu saya perdebatkan terkait dengan pembiayaan yang terlalu mahal dan lain sebagainya, menghilangkan ekosistem, kemudian
ekosistem usaha maksudnya ya, karena bagaimanapun itu sebagai bagian dari pendapatan akumulatif gitu. Nah, belum lagi tentu berbicara dari IRR yang ini juga terlalu panjang. Nah, tetapi kita tidak ingin bicara pada persoalan itu sudah berlalu. Dan saat ini situasi dan kondisinya bahwa konsorsium ini rugi. Nah, kalau rugi, sekarang pertanyaannya, Pak, memang ini mau terus dilanjutkan dengan strategi dan cara oleh konsorsium KCJB, ya, Kereta Cepat Indonesia Cina, konsorsiumnya, ataukah memang ini akan menjadi urusan pemerintah? Tentu dikembalikan kepada Presiden, nanti Presiden arahannya seperti apa. Namun menurut logika berpikir saya, bahwa memang harus ada jalan keluar. Dan antara tentu yang saat ini menjadi tulang punggung, menjadi badan yang mengelola terhadap BUMN, khususnya Danantara Asset Management, harus mampu mencarikan solusi. Solusi yang pasti ya kita harus melakukan restrukturisasi. Sambil tentu meningkatkan pendapatan dari apakah dari okupansi untuk meningkatkan jumlah penumpang dan pendapatan, maupun ekosistem yang dulu pernah menjadi bagian integrasi atau bagian dari ekosistem usaha terintegrasi yang memang disiapkan dalam bisnis plan-nya ini sebagai penopang pendapatan terhadap core-nya. Core-nya itu adalah angkutan kereta cepat. Nah, ini yang harus dibicarakan. Nah, kalau kemudian juga pemerintah CQ, Kementerian Keuangan sudah menyatakan bahwa ini tidak lagi dilepas kepada keuangan negara, ya tentu rejimnya harus rejim korporasi. Ini harus dikelola di Danantara. Nah, Danantara seperti apa? Sampai hari ini tentu kami belum mendapatkan laporan, dan nanti Komisi 6 tentu akan melakukan rapat-rapat terkait apa sesungguhnya cara dan strategi untuk bisa mencarikan jalan agar ya ini tidak rugi, karena kita kan punya hutang besar gitu. Oke lah, hutang jangka panjang ini bisa diselesaikan ke depannya. Tapi saat ini supaya tidak rugi seperti apa? Karena kalau rugi tentu ini yang akan menjadi rugi adalah konsorsium yang lead firm-nya adalah PT Kereta Api. PT Kereta Api ini juga tahun sebelumnya sudah bleeding, sudah 4 triliun lebih, dan sehari ini sudah hampir mendekati 2 triliun. Nah, kalau kemudian rugi lagi dan tahun depan rugi kembali, tidak bisa mengembalikan, dan ini akan hilang kepercayaan. Oleh karenanya sebelum terlanjur ya harus ada opsi yang memungkinkan bahwa paling tidak bahwa bisa mengembalikan baik bunga maupun pokoknya sesuai dengan pendapatan yang bisa diperoleh oleh Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau konsorsium Kereta Cepat Indonesia China. Baik. Pak Herman, apakah artinya Anda juga tidak setuju dengan, apakah Anda setuju juga dengan keputusan dari Menteri Keuangan yang tidak akan membiayai hal ini dengan menggunakan APBN? Setuju dan tidak setuju kan sekarang belum ada opsinya. Gitu. Opsi ini kan opsi debatable saja gitu ya. Dan belum pernah, misalkan dulu kami menyelesaikan kasus Jiwasraya. Dan pada waktu menyelesaikan kasus Jiwasraya ada opsi-opsi, ada 4 opsi yang ditawarkan. Yang salah satunya juga adalah bagaimana penyertaan modal negara sebagai trigger untuk bisa menyelesaikan persoalan Jiwasraya. Nah, kembali bahwa dengan permasalahan yang terjadi di KCIC ini, apakah juga akan diselesaikan opsinya sesuai dengan opsi yang dulu pernah dilakukan Jiwasraya, yaitu juga meminta terhadap penyertaan modal negara atau pakai dana pemerintah. Kan argumentasinya sekarang berbeda sistemnya. Dulu seluruh dividen yang diperoleh dari BUMN itu disetor kepada pembenaran negara. Dan itu menjadi APBN dalam bentuk pendapatan bukan pajak. Nah, kalau sekarang dividen yang diperoleh dari seluruh BUMN itu dikelola di Danantara. Nah, kalau dikelola di Danantara dan super holdingnya adalah Danantara Asset Management yang secara regulasi bisa cross untuk bisa membantu terhadap peningkatan performa ataupun kinerja dari BUMN lainnya, tentu ini bisa dijadikan mekanisme. Namun sampai hari ini belum ada opsi yang ditawarkan oleh Danantara terkait dengan cara untuk menyehatkan KCIC ini. Baik, opsi-opsi itu yang masih ditunggu begitu ya untuk kemudian mencari jalan keluarnya. Saya ingin ke Pak Ahmad dari kacamata kebijakan publik. Bagaimana Anda menanggapi kekisruhan ini, Pak Ahmad?
Ya, terima kasih ya Said. Saya kira begini, pertama saya ingin komentari dulu yang mengatakan WUS adalah investasi terbaik ya. Saya kira ini satu klaim yang butuh pengujian ya. Oke. Saya kira ini kalau kita bicara teknologi memang Indonesia butuh. Tapi kita nggak bisa bicara hanya melihat sisi infrastruktur atau teknologi saja. Kita harus melihat keseimbangan ekonominya. Dan saya kira apa yang terjadi yang dijelaskan oleh Pak Herman tadi sudah sangat jelas sekali bahwa untuk membayar bunganya saja yang sebesar 2,2 triliun itu dari pendapatan WUS sendiri tidak mencukupi. Jadi ada gap, ini diprediksi hanya gapnya itu sekitar hampir 880 miliar yang harus dibayarkan, dan ini yang perlu dipikirkan ini untuk bunganya saja. Gimana kalau kita bicara pokoknya? Nah, dalam kacamata publik tentunya kita harus berpikir dulu decision prosesnya kemarin itu seperti apa? Kok bisa negara dalam hal ini BUMN dan konsorsium berinvestasi dengan investasi yang lebih mahal dibandingkan pesaingnya yaitu Jepang? Ada overrun cost-nya di situ, dan dalam menetapkan future profit-nya ini tidak akurat karena apa? Ternyata untuk membayar bunganya saja tidak bisa mencukupi, gimana bayar pokok bunganya. Ingat loh, ini berlangsung 50 tahun ke depan. Artinya baru di tahun katakanlah pertama atau tahun pertama berjalan, tahun kedua berjalan ini kita mengalami satu persoalan di mana 48 tahun kemudian apa yang kita bisa lakukan. Makanya tadi dikatakan oleh Pak Herman Khairun ini adalah lakukan infrastruktur. Kalau saya melihatnya ini dilihat dulu dari bagaimana proses pengambilan keputusannya ini dipilih, apakah di sini adalah konflik interest atau tidak, dan besar dugaannya ini ada konflik of interest di sini dalam pengambilan keputusan yang melahirkan konsorsium ini, ya dalam hal ini adalah BUMN kita yang bergerak di transportasi KCIC ini mengalami ya kerugian yang bayangkan baru tahun kedua saja ini sudah mengalami kerugian sedemikian luar biasa dibandingkan nanti kalau kita bicara mengenai 50 tahun ke depan. Makanya saya ingin masuk ke dalam bagaimana sebetulnya konsep restrukturisasi yang ideal. Kalau memperpanjang tenor, kalau kita melihat pengambilan keputusannya ini aja sudah banyak melakukan konflik kepentingan, tentunya kita memperpanjang masalah. Saya kira memperpanjang tenor menjadi 60 tahun ini menjadi yang problematik begitu, Pak Said. Baik, Pak Ahmad, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita tahan dulu sebentar karena kita akan menyimak azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, dan pemirsa kita akan melanjutkan pembahasan kita. Saya ingin ke Pak Freddy dari Projo. Pak Freddy, saya ingin meminta respons Anda. Tentu saja tadi kita sudah mendengarkan sebelumnya begitu ya, statement dari Pak Herman kemudian Pak Ahmad. Tadi penting dari Pak Ahmad bahwa manfaat sosial tidak boleh mengesampingkan keseimbangan ekonomi begitu. Bagaimana Anda merespon hal ini? Iya, jadi sejak awal Pak Jokowi itu sudah mengatakan, bahkan banyak pihak dari kementerian ya, termasuk yang terakhir itu ya Seto, dia dari Kemenko Marves yang sebelumnya mengurus ini dan sekarang di Dewan Ekonomi, itu sejak awal sudah menegaskan bahwa proyek kapal kereta api cepat ini dijalankan dengan skema B2B ya, melalui KCIC dengan konsorsiumnya di China, kan begitu. Artinya negara tidak mengeluarkan uang rakyat. Oke, waktu pertama misalnya ada PMN. Ya, PMN yang dikeluarkan oleh negara untuk PT kapal api, PT kereta api. Ya, jadi tetapi kalau dilihat ya, mau secara jujur ya, negara ya dalam hal ini sudah baru 2 tahun berjalan ini negara sudah menerima ya pendapatan dari pajak dari proyek ini saja ya, itu sudah melebihi dari PMN tersebut ya. Kemudian saya mau seperti yang sudah saya sampaikan tadi juga, ini sudah hasil nyata 2 tahun sudah beroperasi WUS ini ya. Ini kalau bicara akuntansinya ini EBITDA-nya sudah positif, artinya operasionalnya sudah bisa membiayai
ya membiayai penghasilan pendapatan penjualan tiket dari operasional sudah bisa membiayai operasional perusahaan ini. Jadi ini luar biasa karena di Cina sendiri mereka mengakuin bahwa mereka baru 10 tahun baru bisa mendapat manfaat secara operasional, bisa untung dari operasional ya. Dan kemudian yang ketiga ya, ini multiplier efek ekonominya kan, ini koridor Jakarta Bandung ini ya, ada pusat bisnis baru di situ, ada pariwisata baru di situ, ada apa namanya properti baru di situ, perumahan modern. Kita kan nggak bisa menutup mata untuk ini. Kemudian yang saya sampaikan tadi ya, lebih dari 70% ini karyawannya ini ya, yang sekarang insinyurnya, sekarang tenaga ahlinya ini mempunyai keahlian ya, generasi pertama di bidang teknologi gitu loh. Jadi kemudian yang paling penting menurut kami adalah bahwa ini merupakan simbol keberanian politik dan visi jauh masa depan bangsa ini. Jadi kita bukan hanya membangun rel baja saja, tetapi rel peradaban ini menumbuhkan optimisme kepada bangsa kita ini, bahwa kita sebagai negara yang berkembang juga bisa menunjukkan bahwa kita ini inovasi kita luar biasa gitu loh. Jadi menurut saya memang seperti yang saya sampaikan tadi, makanya kami bilang ini adalah karya terbaik dari Pak Jokowi. Demikian. Oke, baik. Artinya secara keseimbangan ekonomi juga itu tetap terpenuhi juga meskipun dengan ada fakta-fakta di lapangan itu tadi yang dijelaskan Pak Ahmad, Pak Herman, Pak Freddy. Itu yang saya sampaikan tadi. Secara ini kan B2B bisnis ya. Jadi itu perusahaan itu restart itu sudah biasa. Garuda itu sudah seperti itu aja. Tetapi ini kan sekarang, kalaupun restart, kalaupun dia bayar utang, itu yang membayar itu konsorsium. Baik. Yang membayar ada di sana 40% itu juga tanggung jawab sebagai pemegang saham dari Cina. Kita 60%. Oke, dari bangsa ini, tetapi sekali lagi itu B2B, bukan dari APBN. Ya, sekarang konsep tadi Pak Herman sudah menyampaikan bahwa sekarang ya sudah ada Danantara. Jadi BUMN itu investasinya sekarang sudah dikelola oleh Danantara. Otomatis ya ini yang bertanggung jawab nanti akan Danantara. Ya, kalau restart oke diperpanjang. Baik, intinya Pak Freddy secara B2B ini ada hal yang lumrah begitu ya dalam bisnis begitu. Menurut saya secara bisnis ini bisnis rasional. Baik. Menurut saya secara bisnis. Saya ingin ke Pak Herman. Pak Herman, kalau menurut Anda Pak Herman, seberapa rumit sih perkara ini? Anda tadi mengatakan bahwa kita masih menunggu opsi-opsi yang diusulkan oleh Danantara begitu. Ada kondisi di mana kita harus melakukan efisiensi, tapi di sisi lain juga pendanaan ini harus berlanjut. Seberapa rumit masalah ini menurut Anda Pak Herman? Ya. Saya lagi-lagi tidak ingin bicara mundur ya, karena kalau bicara mundur perdebatannya memang sangat keras gitu. Karena memang sejak awal juga ini rugi hitungannya. Karena pertama tentu hitungan dari harga tiket tidak masuk. Harga tiket kan kalau hitung-hitungan normal itu sebetulnya 600.000. Bahkan untuk yang kelas bisnis dan kelas plus kelasnya juga di atas. Tetapi karena memang kita memperhitungkan daya beli dan lain sebagainya, kan sekarang tiket 250.000 untuk yang ekonomi. Nah, oleh karenanya hitung-hitungannya pasti tidak akan masuk gitu. Tetapi kan kita tidak berbicara persoalan manfaat dan lain sebagainya, itu udah pasti bermanfaat ya. Kecepatan antara bagaimana perjalanan Jakarta ke Bandung ya bisa lebih cepat. Kemudian kalau juga berbicara pada sisi infrastruktur stasiun dan lain sebagainya juga tidak optimal. Karena ketika kemudian hitung-hitungannya memang ini tidak akan masuk pada waktu itu, kami minta semuanya efisiensi. Maka itu efisiensi, jalan tidak dibangun, akses di Tegaluar masih melewati jalan-jalan kampung dan lain sebagainya, akses di Padalarang juga masih berhimpitan dengan jalan yang lama yang dari dulu sebelum ada stasiun juga di situ sudah macet misalkan. Kemudian yang tadinya kita ada utilitas mall di stasiun Halim itu juga diperkecil. Dan dulu dalam bisnis plan kenapa menjadi ekonomis? Karena pertama harga tiket masih di atas. Kemudian juga okupansinya juga tinggi ya. Ini kan okupansi sekarang itu paling tinggi itu 20.000 per tahun.
Nah kalau misalkan ini tidak bisa dinaikkan ke 60.000 kan nggak ketemu gitu. Jadi dari pendapatan itu kan kurang lebih 1,5 triliun per tahun. Yap. Beban hutang saja sudah 1,9 triliun. Nah tinggal bagaimana sekarang mencarikan jalan opsi dan antara untuk merestrak supaya tidak rugi. Karena kalau rugi yang bleeding, pemilik 60% saham itu adalah PT Kereta Api, Wijaya Karya, PT PN, dan apa namanya? Kenapa? Ada 4 BUMN yang tentu bleeding gitu ya. Jadi ini yang saat ini kita agak kesulitan karena bagaimanapun kereta api juga punya kewajiban. PT Kereta Api yang menguasai sebagian besar sahamnya dan sebagai lead firm sekarang sebagai operator juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan pembangunan di kereta regulernya. Baik. Nah kalau seluruh keuntungannya tergerus untuk membayari terhadap kerugian di PT Kereta Api Jakarta Bandung, ini yang harus diperhitungkan. Hitung-hitungannya, apakah memang jalurnya harus diperpanjang? Jalurnya harus misalkan sedang direncanakan sampai Surabaya. Terus kemudian restrukturisasinya seperti apa sehingga pembayaran hutang bisa lebih rendah, bunga lebih rendah. Rasa-rasanya memang Pak Herman tidak. Atau satu hal ya, atau juga kita meningkatkan ekosistem pendapatan lainnya. Misalkan dulu pernah diintegrasikan dengan Kota Baru Walini misalkan. Di situ ada fasilitas-fasilitas yang bisa meningkatkan okupansi terhadap penggunaan kereta api. Jadi sebetulnya banyak opsi, namun sampai hari ini kami belum mendapatkan secara formal opsi yang diusulkan oleh Danantara yang itu bisa digunakan untuk bisa menyelesaikan persoalan kereta cepat hari ini. Kita akan masih menunggu begitu ya apa yang sedang disiapkan oleh pihak Danantara begitu. Sayang sekali waktu kita terbatas, diskusi kita sangat menarik. Saya ingin terakhir ke Pak Ahmad, singkat saja Pak Ahmad. Kalau Anda harus memberikan rekomendasi, solusi atau opsi-opsi apa yang perlu diambil oleh pemerintah untuk menangani masalah ini, Pak Ahmad? Singkat saja. Iya, kalau kita mau melakukan perbaikan, yang pertama adalah kita bisa melakukan negosiasi hutang suku bunganya. Bunga yang ditetapkan oleh konsorsium ini oleh China ini sangat tinggi ya dibandingkan dengan Jepang ya. Dan saya kira kita bisa bernegosiasi untuk itu. Yang kedua, saya kira kita tidak boleh, kita harus punya satu frame bahwa ini tidak boleh lagi dilakukan top up dengan APBN. Ya, saya mempertegas bahwa ini biarkan menjadi bagian dari korporasi. Kalau seandainya memang korporasi harus bertanggung jawab, ya biarkan di level korporasi. Jadi tidak boleh masuk ke dalam level fiskal kita. Dan yang ketiga, saya kira ada solusi lain yang bisa kita lakukan ya. Misalkan adalah komersialisasi aset, yaitu yang tadi disampaikan oleh Pak Herman Khairun. Tapi yang berikutnya, sebelum ini selesai, ya apalagi tadi sudah didesain ini punya kemampuan yang tidak bisa memang didesainnya selalu merugi, maka ya moratorium ekspansi. Jadi nggak perlu itu diekspansi sampai ke Surabaya. Saya kira ini makin bleeding lagi begitu. Kita selesaikan dulu yang sudah ada, kemudian kita hitung dengan akal sehat, kira-kira mampu nggak kita bayar. Kalau misalkan kita nggak mampu, ya buat apa kita ekspansi? Meskipun ada manfaat di balik itu, kita harus tetap kepada prinsip kepentingan publik, yaitu menyelamatkan keseimbangan fiskal itu lebih utama daripada kita gagah-gagahan punya kereta api cepat, tetapi nyatanya kita buntung ya. Ingat, infrastruktur itu bukan untuk gagah-gagahan. Ya, infrastruktur itu adalah untuk melakukan pelayanan publik, begitu. Baik, yang paling penting itu adalah keseimbangan ekonomi, keseimbangan fiskal begitu ya. Terima kasih Pak Ahmad sudah memberikan pandangan pada malam hari ini, Pak Herman, Pak Freddy juga sudah memberikan pandangan bersama kami. Terima kasih Bapak-bapak, salam sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.